sekarang kan yang terjadi kan ustadz ini kan sangat banyak sekali di Indonesia. Guru ini sangat banyak sekali di Indonesia. Dan kita nggak boleh tutup mata, memang banyak yang bagus, tapi ada juga yang salah. Akhirnya kan banyak kasus-kasus kan. Dan ini kan kita pengen edukasi ke masyarakat nih. Gimana nih cara kita, oh ini guru nih, ini harus kita ikuti nih, kayak gitu punya. Cara kita, nggak mungkin kita tes kan, Pak Ustadz coba surah ini berapa, kan nggak enak Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Kalau saya melihat sih bukan masalah subjektifnya dok. Karena justru sekarang karena sudah sangat global ya. Jadi memang kita butuh subjektif itu. Supaya, contoh gini, kan beda kalau kita buka perusahaan, kita nggak ada pilihan. Kecuali ini aja pegawainya, cuma 5 orang itu aja. Kita nggak ada pilihan. Dengan kita punya banyak pilihan. Sehingga perusahaan harus subjektif. Harus S2, harus rapi bajunya, harus punya pengalaman. Kan itu subjektif. Tapi harus begitu. Kalau enggak kita nggak dapat yang berkualitas. Kan begitu. Oke. Mungkin nggak Pak Ustadz kalau misalnya kan saya melihat kan ada beberapa teman-teman Ustadz. Ada yang kuliah sampai ke Mesir. Ada yang S2 kayak gitu. Tapi di satu sisi ada juga yang sekolahnya hanya sampai SMA. Atau juga ada yang sekolahnya juga cuma sampai SD. Tapi memang dia hafal Al-Quran kayak gitu punya. Itu menentukan nggak sih Pak Ustadz? Kalau saya melihat tidak sih. Kita bicara real ya. Tentu orang yang berpendidikan formal, S1, S2, S3, itu lebih sistematis. Tetapi jangan dilupa, kalau orang belajar formal ini, ada plus minusnya. Plusnya itu dia tersistematis, karena dia belajar misalnya kurikulum ini, dan tertata, bab dari bab ini ke bab ini. Kan begitu. Saya melihat tidak harus orang yang formal saja diterima, orang yang non formal pun seharusnya bisa diterima. Tapi yang penting kapabilitas ilmunya cukup.